Pernahkah kamu merasa paling pintar di ruangan? Bayangkan kalau ruangan itu berisi 1000 orang, dan semua punya otak yang lebih tajam dari kamu. Dunia seperti apa yang akan terbentuk kalau tak ada lagi manusia bodoh? Tak ada lagi yang salah paham. Tak ada lagi yang lupa. Semua orang berpikir dalam kecepatan cahaya. Tapi tunggu, apakah itu akan jati surga logika? Atau justru neraka tanpa rasa? Revolusi sejak bayi, IQ 200 jati standar baru. Dunia ini dimulai sejak kelahiran. Bayi tidak lagi menangis karena lapar. Mereka menangis karena eksistensial. Siapa aku? Dalam 1 tahun, mereka menguasai 5 bahasa. Dalam 3 tahun, mereka bisa mengoreksi kurikulum sekolah. Dunia pendidikan berubah. Bukan lagi mengajar membaca atau menulis, tapi melatih anak-anak bagaimana menahan ledakan ide dalam otaknya. Sekolah bukan tempat belajar, tapi tempat mengatur kapasitas otak yang terlalu cepat berkembang. Guru berubah jadi fasilitator. Sementara anak-anak mendiskusikan apakah waktu itu absolut atau relatif. Tanpa guru, tanpa pemimpin, tanpa aturan. Jika semua jenius, maka siapa yang layak mengatur? Di dunia ini, tak ada yang bisa dianggap lebih pandai. Semua orang merasa punya sudut pandang paling rasional. Pemilu gagal. Negara-negara runtuh karena terlalu banyak pendapat yang saling bertabrakan. Dan semua punya dasar ilmiah. Tidak ada lagi hierarki. Tapi tanpa hierarki, siapa yang mengatur sistem? Manusia terlalu pintar untuk tunduk, tapi terlalu egois untuk bekerja sama. Utopia tak terbentuk. Justru kekacauan canggih yang muncul karena semua orang berpikir benar, tapi berbeda arah. Teknologi meledak dalam 10 tahun. Inilah satu sisi cerah dari dunia ini. Dengan otak sekelas komputer kuantum, manusia menciptakan obat untuk semua penyakit dalam 2 tahun. Kendaraan anti-gravitasi dalam 3 tahun. Internet dengan kecepatan pikiran dalam 4 tahun. Dan portal dimensi buatan dalam 10 tahun. Fiksi ilmiah tak lagi fiksi. Dunia berubah 100 tahun lebih cepat. Mesin waktu, penciptaan dunia virtual penuh sadar. Dan manusia yang bisa hidup 200 tahun semua jati nyata. Tapi, saat teknologi terlalu canggih, manusia mulai kehilangan realitas. Uang dan pekerjaan jadi konsep usang. Siapa yang mau jadi kasir jika dia bisa jadi ilmuwan partikel dalam seminggu? Siapa yang rela jadi montir jika dia bisa menciptakan mesin teleportasi? Tidak ada. Semua orang ingin menciptakan, bukan melayani. Maka pekerjaan dasar menghilang. Sistem ekonomi kapitalis kolaps. Uang tak lagi jadi motivasi. Dunia beralih ke meritokrasi ekstrem. Siapa paling jenius, dia paling berpengaruh. Tapi itu menciptakan jurang baru, bukan kaya vs miskin. Tapi jenius vs jenius yang lebih jenius. Perang tidak lagi dengan senjata. Perang berubah, tak lagi fisik, tapi adu ideologi, adu simulasi, adu rekayasa genetik. Satu kelompok menciptakan dunia virtual yang lebih sempurna dari dunia nyata. Kelompok lain menanamkan pikiran kolektif untuk menyatukan semua manusia dalam satu kesadaran. Perang adalah peretasan pikiran, memanipulasi kenyataan, meleburkan realitas tanpa darah. Tapi jauh lebih berbahaya, manusia kehilangan kemampuan membedakan apa itu nyata dan apa itu simulasi. Empati, perasaan, dan kehilangan jiwa. Kecerdasan menghancurkan sisi emosional. Cinta jadi reaksi kimia. Persahabatan jadi proyek sosial. Anak tak lagi butuh pelukan, mereka cukup tahu kamu sayang lewat ekspresi hormon oksitosin. Hubungan manusia membeku. Tidak ada lagi maaf yang tulus. Tidak ada lagi aku rindu yang tak bisa dijelaskan. Semua bisa dijelaskan. Dan karena semua bisa dijelaskan, semuanya jati tidak berarti. Dunia tanpa perasaan bukan dunia jahat, tapi dunia yang hampa. Manusia menciptakan kebodohan kembali. Di tengah kesempurnaan, muncul rasa jenuh yang tak bisa dipecahkan dengan logika. Manusia menciptakan alat, oblivion chip. Chip yang bisa membuat manusia bodoh kembali. Tidak benar-benar bodoh, tapi cukup untuk kembali menikmati rasa bingung, rasa takut, dan rasa penasaran. Mereka menyadari, ketidaktahuan adalah pintu rasa ingin tahu, kesalahan adalah ruang belajar, dan kebodohan adalah sumber dari keajaiban.
Dunia jenius perlahan menciptakan kembali dunia biasa, bukan karena gagal, tapi karena ingin hidup, bukan sekadar tahu. Kita mengira kecerdasan akan menyelesaikan semua masalah, tapi saat semua manusia menjadi jenius, kita kehilangan rasa lapar untuk belajar, rasa heran, bahkan rasa cinta. Kadang, menjadi tidak tahu adalah berkah, karena justru dari situlah kita mencari, kita belajar, kita merasa, dan kita menjadi manusia.